Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan belajar mata pelajaran prakarya dengan materi yaitu budidaya satwa harapan. Baik, apabila sahabat sudah siap, mari kita mulai video pembelajaran ini. Perkembangan usaha peternakan yang ada pada saat ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ternak ayam, kambing, dan sapi sudah banyak diketahui dan dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Masyarakat sudah mulai mengembangkan ternak satwa alternatif atau satwa harapan sebagai sumber bahan baku industri, pakan, atau hewan laboratorium. Pada umumnya, ternak atau satwa harapan yang dipelihara mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya, siklus hidup yang pendek, jarang terkena penyakit, murah harganya, serta mudah beradaptasi dengan lingkungan dan pakan yang diberikan. Jenis-jenis satwa harapan. Berikut contoh satwa harapan yang banyak dibudidayakan masyarakat. Yang pertama, cacing tanah. Seekor cacing tanah atau dengan nama latin Lumbricus terrestris dapat berukuran panjang 9 hingga 30 cm bergantung pada banyak ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Cacing tidak punya tangan, kaki, ataupun mata. Di dunia ini ada sekitar 2.700 jenis cacing tanah. Cacing dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Jika keempat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, cacing akan mencari tempat yang cocok. Kotoran cacing tanah mengandung nitrogen, unsur hara penting bagi tanaman. Kotoran cacing ini membantu mengikat partikel tanah menjadi agregat-agregat sehingga struktur tanah menjadi baik. Cacing tergolong binatang berdarah dingin. Cacing dapat menumbuhkan ekor baru, tetapi tidak dapat menumbuhkan kepala baru jika bagian tersebut terpotong. Bayi cacing tidak dilahirkan. Mereka berada dalam kokon berukuran lebih kecil dari sebutir beras. Meskipun tidak punya mata, cacing dapat menangkap sinar, khususnya pada bagian tubuh terdepan, bagian kepala. Mereka bergerak menjauhi sinar, dan kulit cacing akan menjadi kering jika terekspos sinar dalam waktu yang lama, sekitar 1 jam. Jika kulit cacing kering, ia akan mati. Cacing tergolong binatang hermaprodit atau berkelamin ganda. Setiap cacing mempunyai organ jantan maupun betina. Cacing kawin dengan cara menyatukan bagian clitellum atau bagian membengkak di dekat kepala pada cacing dewasa dan bertukar sperma. Setiap cacing kemudian membentuk selubung telur dalam clitellum. Yang kedua, jangkrik. Jangkrik atau cengkerik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang. Jangkrik memiliki tubuh rata dan antena panjang. Jangkrik jantan memiliki suara yang khas. Suara ini digunakan untuk menarik betina dan menolak jantan lainnya. Suara jangkrik akan semakin keras dengan naiknya suhu sekitar. Di Indonesia tercatat lebih kurang ada 123 jenis jangkrik. Jenis Gryllus testaculus dan Gryllus mitratus banyak dibudidayakan untuk pakan burung dan ikan. Menurut keyakinan yang berkembang di masyarakat, burung yang makan jangkrik akan rajin berkicau, dan ikan arwana yang makan jangkrik maka tubuhnya akan menjadi indah berkilau. Di habitat aslinya, jangkrik hidup aktif di malam hari. Kegiatan makan, mengerik, dan kawin dilakukan di malam hari. Oleh karena itu, lingkungan budidaya jangkrik dibuat gelap agar jangkrik terus melakukan aktivitas. Pada siang hari, jangkrik mencari perlindungan di lorong atau lubang tanah
di bawah batu atau di bawah tumpukan material seperti genteng, kayu, dan material lainnya. Makanan jangkrik di alam bermacam-macam. Jangkrik adalah pemakan tumbuhan seperti krokot dan tanaman pertanian seperti tanaman sayuran dan palawija. Jangkrik lebih menyukai bagian tanaman yang muda seperti daun dan pucuk tanaman. Lama siklus hidup jangkrik bervariasi menurut jenisnya. Untuk semua jenis, umur jantan lebih pendek dibanding dengan umur betina. Sebagai gambaran, umur jantan dewasa jenis Gryllus mitratus hanya berumur 78 hari. Sedangkan umur betina dewasa dapat mencapai 105 hari. Ukuran tubuh jangkrik betina lebih panjang dibanding ukuran tubuh jantan. Yang ketiga, lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Setiap lebah mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloninya. Di dalam sebuah sarang koloni terdiri atas 3 anggota masyarakat lebah, yaitu seekor lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Setiap jenis lebah memiliki ciri fisik dan tugas yang berbeda-beda. Lebah jantan berpantat tumpul dan tidak bersengat. Lebah pekerja berpantat runcing dan bersengat. Tugas lebah pekerja bergantung pada tingkatan umurnya dari muda sampai tua, yaitu sebagai perawat, penghubung di dalam sarang, penjaga sarang, perintis atau pencari tempat yang menghasilkan pakan atau bunga, pencari pakan, dan pembuat sarang. Lebah ratu berbadan panjang, berpantat runcing, dan bersengat. Tugasnya adalah bertelur. Setelah kawin 1 kali, lebah ratu segera masuk sarang dan bertelur seumur hidup. Lebah ratu akan terus berada di sarang selama tidak ada pengganggu dan ratu baru belum muncul. Di habitat alaminya, lebah membangun sarang di dahan atau di cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas untuk menyimpan madu dan bagian bawah untuk mengerami telur. Secara tradisional, lebah madu banyak dipelihara masyarakat desa di sekitar hutan dengan menggunakan gelodok dari batang kelapa atau randu. Hasilnya, madu dan larva lebah. Satu sisir sarang lebah dapat menyimpan madu antara 15-20 kg dan 3-4 kg lilin. Yang keempat, ulat sutra. Ulat sutra liar atau dengan nama latin Attacus atlas adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan Cina, melintasi kepulauan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Attacus atlas termasuk hewan polyvoltin. Artinya, hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga polifagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Attacus atlas merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, bagaimana sahabat? Sudah paham ya kira-kira mengenai materi kita kali ini? Apabila sahabat masih ada yang belum paham, kalian dapat memutar ulang video pembelajaran ini.